ada yang menjadi perdebatan besar. Kemudian ada yang hanya ngada-ngada karena informasinya kurang dan segala macam. Kemudian dari Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua sendiri telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang pengulangan mahasiswa sejumlah 84. Itu mahasiswa USA Kanada, dan beberapa media juga yang kami sudah ikuti. Kemudian surat itu keluar dari Pemda masuk ke setiap kampus atau sudah ada MOU. Ya, nanti kalau saya salah, Mr. Labene nanti tolong koreksi saya sebentar saat diskusi berlangsung. Jadi kami menyediakan ruang ini salah satu bentuk support kami terhadap kawan-kawan kami yang kena masalah seperti itu, dan juga menyambung kekhawatiran orang tua kami masing-masing di kampung kita. Seperti itu tujuannya, supaya dengan ada ruang ini informasinya bisa kita dapat yang benar dari orang yang bersangkutan, seperti itu. Karena dari apa yang kita baca itu muncul banyak pertanyaan-pertanyaan seperti apakah memang mahasiswa yang terlambat lulus atau tidak tepat waktu, ataukah ada permainan di antara mahasiswa dan Pemda, ataukah hal ini hanya bikin pertanyaan-pertanyaan tapi tidak ada jawaban. Nanti kita langsung saja dengarkan dari Kakak Labene. Ya, dia ini sebagai mantan ketua IMAPA USA Kanada. Jadi dia tahu persis apa yang terjadi tentang beasiswa luar negeri bahkan dalam negeri. Jadi saya langsung kasih kesempatan ke Maluku, silakan. Oke, baik. Terima kasih buat pendahuluan yang sudah dibawakan oleh Kakak Evis. Terima kasih banyak. Oke, langsung kita akan melanjutkan dengan materi inti kita pada sore hari ini ya, kawan-kawan, kakak-kakak. Tolong yang kamera yang masih tutup-tutup tuh buka semua dulu, biar nanti kita dengar apa yang jadi tujuan kita sore ini tuh puas begitu. Kalau misal kamera tertutup begini tuh kayak kita bicara dengan HP, laptop masing-masing begitu tuh. Jadi tolong buka kamera. Sebelumnya kita punya kakak, di sini ada Kakak Labene, Michael Anis Labene, dia akan bawa kita materi pada sore hari ini. Jadi sebelum kita mendengar dan lanjutkan, saya langsung kasih kesempatan kepada kakak. Dan dia akan perkenalkan lebih detailnya nama dan lain sebagainya. Saya langsung kasih kesempatan kepada kakak. Siap. Adik Maluk yang terkasih, teman-teman bisa dengar suara ya? Bisa lah. Oke, siap. Kalau sudah bisa dengar suara, nanti mohon maaf kalau ada suara-suara atau yang muncul dari tempat saya, karena tempat saya di tempat kafe, jadi bisa clear untuk bisa didengarkan oleh pesan yang saya sampaikan. Itu mungkin cuman informasi tambahan saja ya. Wah, orang-orang hebat semua, teman-teman mahasiswa, cendekiawan, profesional, akademisi, orang-orang yang luar biasa. Terima kasih tempat ini. Pertama, Pak Jatuh Hadirin atas kesempatan ini.
kami bisa sama-sama bertatap muka dan saling sharing berhubungan dengan tadi Brother Yonda sudah sampaikan, ya, berhubungan dengan Exodus. Itu mungkin pesan pembuka saja. Sebelum kita masuk, mungkin saya mau perkenalan juga, tapi biar perkenalannya sekalian dengan sedikit slide yang saya siapkan. Mungkin admin bisa izinkan saya untuk share screen. Biar saya langsung bisa share screen saya. Oh, sudah, boleh langsung saja ya? Kak. Oke, coba. Oke. Ketua mantan IPMAP American. Oh. Ketua mantan. Bagaimana kakak bisa share screen kak? Maaf, kakak masih tidak bisa share screen. Kakak coba, cumi di sini pilihannya kakak tidak bisa share screen untuk beberapa desktop. Bagaimana kalau kakak kirim filenya ke adik, terus adik yang share? Oh tidak kakak, sedikit lagi, sebentar. Oke. Oke, kayaknya sudah bisa kakak. Coba mulai. Ini. Oh, kirim ke sini gimana kak? Oh iya, ini masih belum bisa kakak. Email. Mohon izin Kak, kalau bisa share ke moderator saja supaya ini lebih terarah gitu. Siap. Kakak coba share ya ke mungkin kakak bisa minta email adik moderator. Halo, adik, sepertinya bisa sekarang. Saya share ya. Bisa sekarang, bisa lihat? Bisa. Siap. Bisa.
teman-teman bisa ikuti ya, sudah bisa lihat. Minta maaf untuk apa namanya masalah teknis yang baru sih Tong sudah apa namanya jalani. Ini makan waktu juga nih, mohon apa namanya dimaklumi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk apa namanya komunitas Satu Otak, satu untuk semua, semua untuk satu. Luar biasa. Saya baru dengar apa namanya nama komunitasnya, tapi saya sangat apa namanya terberkati sekali dengan lagu yang tadi sudah dinyanyikan. Itu yang harus menjadi apa namanya tujuan kita semua. Pesannya itu loh, pesannya yang tadi disampaikan untuk menyatukan kita semua. Tidak ada perbedaan antara kita semua. Yang namanya pantai, gunung, lembah, dan apa segala macam itu bukan sesuatu yang kita ciptakan atau kita tahu. Memang itu ada, tapi yang kita tahu tuh satu Papua. Jadi terima kasih untuk pesannya. Kita langsung saja. Saya juga ada menyiapkan apa namanya sedikit slide. Mungkin kita akan ikuti, tapi mungkin di slide nomor 6 kita akan berhenti sejenak untuk mungkin update dari kami berhubungan dengan situasi yang sedang terjadi hari ini. Mungkin teman-teman komunitas Satu Otak juga mungkin sudah ikuti seperti yang tadi saudara kita sampaikan. Jadi ini kesempatan yang sangat baik sekali, tidak hanya kami teman-teman penerima beasiswa yang di luar negeri, tapi juga teman-teman yang dalam negeri, publik, orang tua, dan juga kepada semua orang ya, untuk sekalian juga meluruskan berita yang selama ini beredar di media sosial dan juga di apa namanya di lingkungan umum. Jadi seperti yang kita sudah sepakati bersama atau mungkin topik yang ingin kita fokus untuk kita diskusikan sama-sama di sore hari ini menjelang malam itu berhubungan dengan beasiswa BPSDM Provinsi Papua. Nah, jadi subtitlenya kita melihat masa depan keberlanjutan beasiswa OTSUS di tanah Papua. Jadi judulnya dikasih oleh teman-teman Satu Otak, terus subtitlenya saya sendiri tambahkan, mungkin arahnya seperti itu, melihat masa depan tapi juga hari ini dan dulu berhubungan dengan beasiswa ini. Jadi itu yang akan kita bahas ya. Jadi kita lanjut langsung. Berikut kita punya agenda. Biar terarah pembicaraannya, kita akan ya sedikit introduction. Mungkin teman-teman yang lain sudah mengenal saya secara pribadi, teman-teman yang lain mungkin belum mengenal. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Orang kita pinjam punya kata-kata. Jadi mungkin kita introduction sedikit, terus kita masuk ke background beasiswa OTSUS sendiri seperti apa. Cuman overview saya tidak perlu dalam-dalam untuk kita bisa punya pandangan juga begitu toh. Mungkin yang lain sudah tahu, yang lain belum tahu. Terus kita masuk ke proses dan perkembangan beasiswa OTSUS itu sendiri dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, terus bagaimana kita pemerhati pendidikan ataupun pelaku produk daripada beasiswa ini punya pandangan, punya pikiran, terus efek yang hari ini dengan perubahan-perubahan regulasi dan lain-lain menyebabkan kami punya masa depan seperti apa begitu, khususnya di bidang pendidikan. Selanjutnya kita juga akan sama-sama istilahnya membayangkan lah masa depan beasiswa OTSUS seperti apa. Dulu seperti apa, hari ini seperti apa, dan ke depannya seperti apa, dan tantangannya itu seperti apa untuk kita semua begitu. Apakah kita yang menjadi kita kan bilang kita mahasiswa sebagai agen perubahan, tolak ukur keberhasilan suatu tempat atau daerah kan. Jadi saya yakin kalau bukan kita siapa lagi gitu yang akan melihat masa depan pendidikan di kita pun negeri, tapi juga khusus kita bicara tentang beasiswa OTSUS karena kita ini produk dari beasiswa OTSUS itu sendiri. Terus yang terakhir mungkin peran serta tantangan penerima OTSUS dan penyelenggara beasiswa OTSUS itu sendiri. Jadi kita punya peran sebagai siswa yang mendapatkan beasiswa, mungkin teman-teman lain tidak, yang dapat, terus yang menyelenggarakan punya tugas apa. Kita kan datang dengan kita punya tanggung jawab, kita diberikan sesuatu sesuatu hal. Artinya kita memiliki beasiswa, kita memiliki privilege, tapi kita juga punya tanggung jawab begitu dalam menjalankan
privilege itu sendiri. Kita masuk langsung ke introduction. Mungkin dari flyers teman-teman sudah mungkin sudah dengar juga, tadi juga sudah diintroduce oleh adik Maluk dan teman-teman. Tapi ini mungkin sedikit perkenalan lagi dari saya. Perkenalkan, saya Michael Anis Labene. Saya berasal dari Sinak. Sinak ini salah satu kota kecil atau distrik kecil di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Jadi saya dari sana. Jadi SD, SMP semua di kampung, SMP kelas 2 baru masuk ke kota, ke Nabire. Saya salah satu penerima beasiswa otonomi khusus Papua atau OTSUS, beasiswa unggulan, dapat dari tahun 2015. Namun 2016 kami fokus belajar bahasa karena memang bahasa menjadi kendala untuk kami bisa studi dengan baik dan bisa menyelesaikan studi kami di tepat waktu. Jadi 2016 kita fokus bagaimana caranya biar kita bisa tahu bahasa Inggris, itu target kita. Baru aktif kuliah 2017. Itu perjalanan kakak dan teman-teman yang lain juga yang mungkin dapat beasiswa di tahun 2015. Terus background organisasi sendiri, puji Tuhan kami dipercaya untuk bisa menginisiasikan bersama-sama dengan teman-teman. Kita bangun organisasi IMAPA USA Kanada, dan kami menjadi presiden pertama untuk organisasi IMAPA USA Kanada yang hari ini sedang ada dan sedang exist. Yang berikut, kami juga dipercaya untuk menjadi presiden Permias Kalamazoo di waktu yang sama. Jadi Permias ini Persatuan Mahasiswa Indonesia, khususnya di tempat saya kuliah di Kalamazoo, Michigan, nama tepatnya. Yang berikut, kami juga waktu kuliah diberikan kepercayaan untuk menjadi anggota tetap di dalam organisasi Aviation Student Council. Ini organisasi penerbangan. Jadi setiap negara students-nya yang bersekolah di tempat saya di WMU itu kalau harus ada perwakilannya, sehingga mereka student body yang biasanya menjalankan tugas menyuarakan hak-hak anggotanya dari masing-masing negara itu, khususnya yang berjurusan di penerbangan. Terus kami juga mendapatkan kepercayaan juga untuk bergabung menjadi Black Aerospace Professional, salah satu sekretaris di sana. Ini organisasi teman-teman kita di African American. Jadi mereka yang African American, terus mereka berjurusan penerbangan, mereka punya organisasi yang namanya Black Aerospace Professional. Kita bergabung di sana juga. Saat ini sedang bersama-sama dengan teman-teman pengurus IMAPA USA Kanada. Kami dipercaya untuk menjadi penasehat, sementara posisi kami sekarang sebagai penasehat juga di IMAPA USA Kanada. Background pendidikan, puji Tuhan kemarin 2020 baru selesaikan S1, 2 jurusan dan 1 anak jurusan. Jurusan sarjana penerbangan dan juga jurusan manajemen penerbangan. Terus 1 anak jurusan di jurusan bisnis umum. Karena di luar kita bisa buat seperti itu, maksudnya bisa ambil 2 jurusan sekaligus atau 1 anak jurusan, atau terserah sesuai keinginan masing-masing. Jadi ini latar belakang pendidikan saya. Kemarin 2020 baru selesai, terus 2021 kami harus lanjut selesaikan license yang berhubungan dengan penerbangan itu sendiri. Itu sedikit background kami. Sekarang sudah tidak asing lagi. Kenapa tidak? Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita punya fokus hari ini seperti yang tadi Brother sudah jelaskan tadi pertama tentang beasiswa OTSUS. Jadi kami ini sebagai produk daripada beasiswa ini sendiri. Jadi hari ini dinamika yang sedang terjadi di dalam baru-baru ini di dalam beasiswa ini menjadi perhatian kita semua, sehingga kesempatan yang baik ini teman-teman dari satu otak memberikan kepercayaan untuk kami sampaikan pandangan kami, sekaligus juga memberikan update, istilahnya memberikan update kepada teman-teman semua, karena kita semua ini punya nasib, kebanyakan dari kita ya, tidak hanya teman-teman yang menerima beasiswa OTSUS nih yang ada di dalam negeri bahkan di luar negeri, tetapi teman-teman yang pada umumnya kita dari tanah Papua yang ada di mana-mana kota studi,
kita punya apa namanya masa depan pendidikan khususnya dari apa namanya anggaran atau biaya otsus selama ini seperti apa. Untuk itu kesempatan ini mungkin sedikit background overview saja. Sehingga kita punya pencetus program beasiswa seperti Bapak Gubernur Barnabas Webu, Bapak Gubernur Lukas Nembe. Ini memiliki apa namanya hati dan memiliki visi yang luas begitu, melihat masa depan generasi emas Papua ke depan seperti apa. Sehingga dengan kesempatan yang diberikan lewat otsus itu, maka pencetus ini kemudian memikirkan untuk membuat satu program beasiswa khusus untuk putra-putri Papua sesuai dengan amanat otsus itu sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan, dengan adanya UU tentang otsus itu, lahirlah beasiswa otsus yang mencetuskan di awal-awal dimulai oleh Bapak Gubernur Barnabas Webu, terus sekarang dilanjutkan dan diperluas oleh Bapak Gubernur Lukas Nembe. Penyelenggaranya BPSDM Provinsi Papua, instansi atau dinas yang hari ini teman-teman dan kita teman-teman ketahui. Terus penerimanya putra-putri asli Papua, atau orang juga berdebat putra-putri yang dimaksud dengan putra-putri asli Papua itu seperti apa begitu kan? Sesuai dengan amanat otsus, antara mama atau bapak harus orang asli Papua atau dua-duanya orang asli Papua. Inilah kita lihat generasi ini yang mendapatkan apa namanya beasiswa ini. Terus yang berikut batas atau batas waktu untuk apa namanya penerima beasiswa otsus itu sendiri seperti apa. Yang kami ketahui ketika kami diberikan apa namanya beasiswa ini itu S1 minimal 6 tahun. Jadi di dalam 6 tahun itu, pemerintah karena mengetahui kondisi anak-anaknya, di mana kami anak-anak Papua sedang terkendala dengan bahasa asing atau bahasa Inggris, khususnya kami yang ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Sehingga pemerintah memberikan jangka waktu 6 tahun. 4 tahun bisa untuk dipakai untuk khusus untuk kuliah, terus 2 tahun itu dipakai untuk cadangan. Tapi kalau ada anak-anak yang bisa menyelesaikan studinya dalam 4 waktu, jangka waktu 4 tahun, maka 2 tahun itu bisa dipakai untuk S2. Itu yang kami terima dan kami apa namanya tanda tangan sebagai perjanjian dengan pemerintah yang memberikan kita beasiswa. Terus tapi juga apa namanya kami dengar dengan teman-teman yang lain, ada beberapa apa namanya teman-teman kita juga menyampaikan bahwa kita tidak waktu kita mendapatkan beasiswa tidak pernah ada perjanjian dengan pemerintah dengan mereka teman-teman yang lain tentang batas waktu itu. Jadi ini masih diperdebatkan tentang apa namanya karena ini berhubungan dengan kepulangan teman-teman kita juga yang hari ini kita sedang dengar. Terus kalau untuk S2 dan S3 itu menyesuaikan. Jadi kalau S1 bisa diselesaikan dengan waktu yang ditentukan, maka S2 dan S3 itu bisa orang tersebut bisa memberikan apa namanya permohonan kepada pemerintah dalam hal ini BPSDM untuk bisa atau tidak untuk melanjutkan masa studinya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan persiapan anggaran dan juga keadaan di dinas yang mengelola, mereka bisa kemudian menyetujui atau tidak untuk melanjutkan S2 dan S3. Tapi pengalaman kemarin luar biasa, orang tua kita di BPSDM menyetujui untuk teman-teman yang selesaikan di waktu yang ditentukan dan masih punya waktu. Ketika melihat mereka masih punya waktu, mereka dikasih kesempatan untuk melanjutkan lagi. Itu sedikit tentang background apa namanya beasiswa otsus. Bukan sejarah, tapi ini sesuatu yang teman-teman sudah mengetahui. Kenapa kita punya kita punya beasiswa otsus ini, terus dari mana dia lahir. Jadi kita juga selalu mengingatkan bahwa otsus ini kalau kita ikuti dan kita tahu semua bahwa bukan cuman otsus itu lahir begitu saja, tapi dengan ada harga yang harus dibayar baru otsus itu lahir. Jadi kita biasa katakan dalam tanda kutip itu uang darah. Seperti itu. Dana otsus itu adalah uang darah sendiri. Jadi
kita selalu tanamkan kepada teman-teman kita penerima beasiswa, termasuk saya sendiri, bahwa di pundak kita tuh sementara kita punya tanggung jawab moral yang begitu besar. Tidak hanya kita mendapatkan kesempatan untuk ke tempat yang berbeda dan mendapatkan pendidikan yang lebih bagus, lebih layak, tetapi di waktu yang sama kita juga punya beban yang berat begitu. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studi dengan baik dan kita bisa memberikan kontribusi, tidak harus besar-besar tapi dengan hal-hal yang kecil. Ini yang selalu kita tanamkan dan coba untuk kita taruh di kita punya pemikiran masing-masing. Saya bicara untuk saya berdiri sendiri gitu. Yang berikut di slide ini kita mungkin fokus kasih update juga ke teman-teman dalam negeri, bahkan teman-teman yang luar negeri yang sedang ini juga. Ini teman-teman sudah bisa ikuti. Jadi proses dan perkembangan beasiswa Otsus dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Seperti yang teman-teman ketahui, dahulu itu di masa orang tua kita, salah satu pencetus beasiswa Otsus itu sendiri, Bapak Barnabas Webu, Bapak Gubernur Barnabas Webu, kita punya jumlah siswa penerima beasiswa itu terbatas. Hanya beberapa orang saja. Terus mungkin poin berikut, proses kontrol dan manajemennya itu mungkin agak lebih terarah. Karena jumlah penerima beasiswa itu yang mungkin lebih sedikit, jadi bisa dikontrol mungkin lebih baik. Itu asumsi saya. Terus juga yang poin ketiga itu saya tambahkan tentang non permasalahan klasik. Permasalahan klasik yang saya maksudnya adalah data siswa, biaya hidup, biaya sekolah yang terlambat, masalah-masalah teknis yang selama ini mungkin kita dengarkan juga, teman-teman juga mungkin sudah tahu. Itu mungkin ada, tapi mungkin tidak terlalu sebanyak yang hari ini kita bisa kita bisa lihat dan kita ikuti sama-sama. Itu dahulu. Semakin berjalannya waktu, puji Tuhan, pergantian pemimpin dan lain-lain, sehingga di zamannya atau di masanya orang tua kita, Bapak Lukas NMB, jumlah siswa penerima beasiswa Otsus itu meningkat 2 kali lipat. Itu kita sama-sama hadari dan kita ikuti. Sampai dari mana-mana tempat yang mana Otsus itu mengamanatkan memang untuk itu, untuk bagaimana caranya supaya bisa fokusnya kepada orang asli Papua itu sendiri. Sehingga dengan semangat itu juga saya rasa jumlah mahasiswa untuk menerima beasiswa ini meningkat. Sampai hari ini kita ketahui bersama juga teman-teman kita yang lain ada di luar, kita dengarkan tentang masalah yang hari ini mereka sedang hadapi seperti apa. Tetapi adik-adik kita juga yang sementara sedang dipersiapkan oleh orang tua kita dari BPSDM di kota-kota yang ada di Indonesia, di Papua, bahkan di kota-kota lain, untuk kemudian diberangkatkan ke luar negeri. Jadi dengan demikian, saat ini yang menjadi permasalahan adalah proses kontrol dan manajemen yang tidak terarah. Ini observasi saya secara pribadi, tapi juga berdasarkan pengalaman kami selama kami menjadi students atau mahasiswa penerima beasiswa Otsus ini, dan bagaimana kita diarahkan dan terarah sampai poin ini, which is saya juga masih ada di dalam sebagai penerima beasiswa ini. Jadi ini hal yang kita lihat sedang kita hadapi. Nanti lebih detailnya kita bisa masuk, tapi mungkin ini pandangan umum saja bahwa itu seperti itu. Terus permasalahan klasik seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa data siswa, biaya hidup, biaya sekolah yang terjadi ini tidak terjadi hari ini saja, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Jadi ada teman-teman kita di luar negeri mengalami masalah yang sama seperti ini, termasuk saya juga. Itu sudah pernah terjadi di 2017, pernah terjadi sampai 6 bulan. Itu teman-teman hampir saja dikeluarkan dari sekolah ataupun juga dikeluarkan dari tempat mereka kos atau apartemen mereka. Gara-gara belum biaya hidup dan biaya sekolahnya itu belum dibayar. Nah, itu yang terjadi. Dan hari ini masalah itu terus berulang begitu. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk masalah-masalah ini bisa kita ini. Untuk itu teman-teman IMAPA USA Kanada juga itu setiap saat itu diminta data. Dan teman-teman IMAPA USA selalu menyiapkan data mahasiswa yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Kita kan sebagai penerima beasiswa, jadi seharusnya kita fokus untuk belajar. Tapi tidak apa-apa kalau itu memang menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita, kenapa tidak? Terus teman-teman pengurus juga sudah dengan teman-teman yang lain sudah menyiapkan salah satu aplikasi
Itu dari teman-teman kita di Honaitek, nama organisasinya, nama perusahaannya. Terus mereka menyiapkan salah satu aplikasi yang memiliki sistem yang terintegrasi dengan baik begitu untuk diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini BPSDM, untuk dipergunakan karena permasalahan data siswa itu selalu ada begitu. Tapi saat ini masih dalam proses, belum direspon oleh orang tua kita untuk dipergunakan atau tidak. Masa depan, kita move on ke masa depan. Teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui dan saya juga ketahui, bahwa masa depan kita bicara ini arahnya mengarah ke masa depan. Jadi keberlanjutan beasiswa OSIS ini menjadi tanda tanya juga gitu. Kenapa menjadi tanda tanya? Dengan perubahan UU nomor 2 tahun 2021, seperti yang teman-teman ketahui, kita kan kemarin juga punya sikap yang jelas berhubungan dengan OSIS nomor 1 tahun 2001 yang sekarang diamendemenkan menjadi UU nomor 2 tahun 2021. Efek daripada amandemen ini juga, semua kami ini yang satu produk ini dalam negeri bahkan luar negeri ini merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena ini sebenarnya sudah mulai, tapi mungkin akan lebih jelasnya lagi. Nanti 2023 nasib beasiswa kita nanti seperti apa? Kita ini masih tanda tanya loh, teman-teman kita yang ada di luar negeri juga masih dalam tanda tanya. Bukan cuma teman-temannya, namanya saja tertulis di dalam SK Sekda untuk dikembalikan, tetapi juga teman-teman yang mungkin masih aman posisinya, itu 2023 ke atas itu kita pertanyakan apakah anak-anak itu akan dikembalikan kepada kabupaten kota atau tetap akan dibiayai oleh pemerintah provinsi. Kalau kita mengacu kepada perubahan UU nomor 2 tahun 2021 yang diamendemenkan dan sudah ditetapkan menjadi undang-undang, ini mengambil alih kewenangan dan juga keuangan orang di provinsi ataupun di pemerintah provinsi menjadi hak dan kewenangan di pusat, dan dari pusat langsung membagi rata ataupun dengan caranya sendiri ke setiap kabupaten kota. Sedangkan pemerintah provinsi Papua dihadapkan kepada pilihan di mana mereka sudah mengimplementasikan menggunakan dana OSIS itu, punya program-program seperti program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, sekarang dananya itu dikasih naik dari 2% dan total dana OSIS itu jangan menjadi 2,25%. Tapi 2,25% itu jadi kewenangan dari produk mengatur seperti yang kemarin dilakukan dari 2001 sampai 2021. Tapi sekarang dari 2021 ke atas ini, 2022 ke atas ini menjadi kewenangan di pusat dan dikasih ke kabupaten kota. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak yang ada ini dan yang sudah ada di sana di negara-negara masing-masing, bahkan sekarang sedang dipersiapkan ini akan dikembalikan kepada kabupaten kota atau provinsi akan ambil alih untuk terus melanjutkan. Hari ini yang menjadi kendala di provinsi adalah biaya itu. Yang mana sampai hari ini juga, sampai saat ini saya bicara juga, teman-teman kami pusat dan daerah juga kami ini ikuti terus dari meeting ke meeting, kita terus ikuti, kita terus minta penjelasan. Pihak pemerintah pusat mengatakan, bahkan juga dalam hal ini Wakil Menteri Keuangan mengatakan dana udah ditransfer ke Papua. Provinsi di BPSDM termasuk juga asisten sendiri kan bahwa dana belum tiba di sana. Sedangkan di waktu yang sama teman-teman biaya-biaya sekolah dan biaya hidup itu semakin menumpuk. Nah, ini sudah pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini terjadi lagi, punya dampak yang sangat luas. Entah mereka akan dikeluarkan dengan cara tidak terhormat. Ini bukan nama-namanya ada saja, anak-anak yang nama-nama tidak ada juga. Ini menjadi masalah hari ini. Sehingga kita terus mendorong agar pemerintah pusat ini orang punya anak-anak yang dikeluarkan, yang sedang bersekolah. Jadi harus bertanggung jawab dan harus segera diproses hal-hal yang perlu diproses untuk menanggulangi masalah yang hari ini sedang dihadapi. Nanti kita akan lebih fokus lagi di dia punya current issue. Tapi itu sedikit pandangan tentang perjalanan beasiswa ini dahulu, sekarang, dan masa depan.
Di sini di slide ini yang mungkin kita lebih fokus ke current issues. Kalian juga saya berikan update. Tadi saya sudah mulai, jadi saya tidak perlu mengulang lagi, tapi saya tinggal melanjutkan. Jadi permasalahan mendasar hari ini yang dihadapi oleh teman-teman di luar negeri, mungkin teman-teman dalam negeri juga rasakan hal yang sama, tapi mungkin teman-teman kita yang di luar negeri ini karena masalahnya seperti yang biasa sebelumnya terjadi, seperti masalah pemulangan mahasiswa Papua. Yang pertama masalah pemulangan mahasiswa Papua, masalah keterlambatan pengiriman uang saku, masalah keterlambatan pembayaran uang sekolah. 3 hal ini yang menjadi pokok perhatian teman-teman pengurus organisasi, yang notabene mereka juga sebagai students, mahasiswa. Tapi mereka harus bekerja keras. Dalam hal ini IMAPA USA Kanada, dan juga teman-teman lain dari pemimpin-pemimpin organisasi mahasiswa di negara-negara lain. Mereka coba kolaborasi, menjadikan satu, dan coba untuk mengadres atau menjelaskan masalah-masalah ini. Masalah pengulangan mahasiswa Papua. Pertama kita fokus di sini, karena kita lihat bahwa tiba-tiba orang tua kita dari Sekda Provinsi Papua keluarkan SK. SK pertama, terus berikut lagi ada SK kedua. Di dalam SK itu terdapat nama-nama mahasiswa yang diputuskan untuk dikirimkan kembali ke dalam negeri. Karena alasan mereka bahwa mereka sudah melampaui batas daripada studi mereka di sana. Ini menjadi perhatian kami teman-teman pengurus IMAPA USA, dan juga menjadi pertanyaan besar bagi kami juga pengurus IMAPA USA, teman-teman pengurus IMAPA USA. Kenapa? Karena kalaupun begitu, kan kami ini kan bukan orang lain. Anak-anak yang ada di luar negeri yang sedang bersekolah ini kan bukan penerima beasiswa dari pusat atau dari negara lain. Mereka kan juga anak-anak daripada BPSDM sendiri kan. Jadi menurut kami seharusnya BPSDM mengambil waktu secara terbuka, tidak perlu semua anak-anak, khusus anak-anak yang namanya ada dalam SK itu dikumpulkan lewat Zoom meeting seperti begini dan dijelaskan dengan baik. Inilah masalah utama masalah ini. Terus dengan demikian maka kita ambil keputusan seperti ini. Ini tidak. Ini orang tua kami langsung keluarkan SK langsung umum. Jadi mental dan juga psikologi daripada anak-anak tersebut juga jadi terganggu, kasihan. Nah, ini menjadi masalah juga. Karena apa? Nama-nama mereka tuh diketahui oleh publik. Ini kan berhubungan dengan privasi juga kan. Jadi inilah permasalahannya. Teman-teman IMAPA USA itu fokusnya pertama bagaimana caranya supaya kita bisa lobby-lobby kepada pemerintah terkait, karena kita juga mengetahui bahwa hal ini juga terjadi tidak hanya begitu saja, tapi juga ini karena dampak perubahan regulasi tadi yang saya sampaikan itu, sehingga bagaimana teman-teman bisa fokus untuk memikirkan atau melobi dan meminta pertanggungjawaban untuk hal-hal ini. Di waktu yang sama ada teman-teman kami yang namanya tidak terdapat di dalam, itu kan mereka masih aman kan posisinya. Tapi tidak lama kemudian, karena kita dalam satu produk, jadi mereka yang aman ini yang namanya tidak ada ini juga, kita juga dihadapkan kepada posisi di mana kita punya uang saku terlambat dikirimkan, uang sekolah terlambat dibayar. Akibatnya kita diancam, bukan diancam, tapi kita sudah ada di poin di mana terancam begitu untuk bisa dikeluarkan dari sekolah, ataupun juga bisa tidak punya uang makan dan lain-lain. Jadi akhirnya kita punya fokus untuk menyelesaikan mencari solusi dan mencari solusi untuk masalah ini. Kita perluas lagi ke teman-teman yang namanya tidak tercantum untuk masalah uang sakunya dan masalah uang sekolahnya. Sampai hari ini ada kemudian kami ke sini, teman-teman melakukan lobby-lobby dan banyak penjelasan-penjelasan yang kami dapatkan atau tanggapan yang kami dapatkan. Jadi hanya satu yang menjadi perhatian kami hari ini adalah bagaimana nasib teman-teman kami yang mau dipulangkan. Jadi teman-teman sekalian yang saya kasihi, kita kalau lihat kembali investasi pemerintah Provinsi Papua terhadap 142 anak yang tadi ini juga disampaikan, itu 84 dari 120 anak itu dari Amerika Serikat sendiri. Sisanya itu yang ada dari New Zealand, dari Australia, dan dari Rusia mungkin. Nah, anak-anak ini punya nasib seperti apa? Karena untuk menjawab pertanyaan yang tadi juga saudara sampaikan waktu pertama itu teman-teman ini punya masalahnya kompleks. Dong punya masalah masing-masing. Dong punya universitas masing-masing itu punya aturan masing-masing. Contoh saja,
di sana itu ada namanya kita di setiap semester tuh ada yang kita bisa ambil kelas itu. Kita harus ambil kelas yang satu dulu, baru ambil kelas yang satu lagi, require kelas yang kita harus ambil. Seperti itu. Jadi misalnya kalau teman-teman ini dong tidak bisa ambil kelas yang itu, maka dong harus tunda lagi untuk semester berikut untuk ambil yang kelas yang satu. Itu salah satu anak punya masalah seperti begitu. Belum lagi anak-anak yang punya masalah. Dan COVID-19 yang terjadi, pokoknya banyaklah yang terjadi, sehingga mereka punya alasan-alasan seperti begitu yang membuat mereka mungkin melebihi yang disesuaikan. Sehingga kebijakan yang diambil oleh Sekda melalui BPSDM itu sudah memang tepat, saya bisa katakan tepat, tetapi kurang tepatnya tidak menginkludkan mereka, mendudukkan mereka dan mendengarkan daripada mahasiswa yang nama-namanya ada itu. Apakah memang sesuaikah tidak apa yang dilakukan orang tua kita ini? Karena tidak semua mahasiswa itu punya sama, dia punya masalahnya sama. Jadi yang semua harus dengarkan. Untuk itulah saya sangat mengucap syukur kepada teman-teman di satu kota ini, sehingga kita memberikan pemahaman bahwasanya teman-teman kita ini juga perlu didengarkan begitu. Perlu didengarkan dan dicarikan solusi. Ada gap atau ada gap antara pemerintah kita dan juga teman-teman kita yang 142 orang ini. Dan ini kita harus menjadi jembatan untuk mereka sehingga mereka bisa duduk bersama, kan ini anak-anaknya mereka juga, bukan dari orang lain atau apa namanya beasiswa. Jadi kalau kita perlu yang lain duduk sama, aku masalah, aku dari universitas mana, aku dari negara mana, aku punya masalah seperti begini. Kau baku ini tuh klarifikasi. Tapi jangan pemerintah langsung lewat surat resmi nama-namanya tercantum SK langsung keluar di Sekda. Ini kan secara tidak langsung tuh teman-teman kan bukan teman malu, tapi dia punya mental itu dimatikan, dia punya semangat belajar itu masih menjadi terganggu. Ini yang salah kami nilai, sehingga kita harus menjadi jembatan untuk kita bisa dapatkan solusi untuk kita teman-teman ini. Nah, kami juga ikuti sejauh ini dari kantor staf presiden Kedeputian 2 bidang pendidikan, mereka punya wacana untuk bagaimana memikirkan untuk teman-teman yang dipulangkan ini, mereka mau diberikan mau difasilitasi untuk di universitas dalam negeri yang disiapkan sudah di media Jubi yang kami juga ikuti oleh saudara Rini Modo. Perlu kami sampaikan bahwa alangkah lebih baiknya karena mengingat investasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua itu sudah bukan main-main untuk anak-anak yang total 142 ini. Jadi memang kami sangat menyambut baik niat untuk bagaimana mencarikan skenario atau skema pembiayaan untuk anak-anak 142 orang yang akan dipulangkan ini. Tapi kalau kami boleh masukkan, kalau kami boleh dorong, dibiayai, diambil datanya, terus disuruh teruskan di sana, di tempatnya mereka sedang bersekolah, di negaranya masing-masing. Kalau memang mau diambil alih oleh KSP, Kantor Staf Kepresidenan. Karena untuk mengirimkan mereka balik ke dalam negeri dan suruh mereka untuk mulai dari nol lagi, itu kita cuma pikir saja nalarnya di mana begitu. Memang kami mengucap syukur sekali. Kita harus menjadi orang yang grateful. Sure, kita menjadi orang yang grateful hari ini. Tetapi kalau kita mengingat beberapa hal yang ada ini, fakta yang ada ini, maka alangkah lebih baiknya kalau anak-anak solusi yang ditawarkan oleh KSP, Kantor Staf Presiden itu, baiknya ditindaklanjuti di negara yang sudah mereka ada saat ini, di luar negeri, tanpa harus kirimkan mereka balik. Itu yang mungkin kami akan perjuangkan dan kami dorong, mengingat itu. Jadi itu cuma di sisi anggaran, kerugian yang kita harus pikirkan antara pemerintah yang menyelenggarakan, tapi juga anak-anak yang mendapatkan beasiswa ini. Tapi ada sisi lain yang kita perlu pikirkan juga tentang psikologi dari anak-anak ini, penerima beasiswa ini. Ketika apakah dia punya semangat yang sama untuk dia melanjutkan pendidikan di dalam negeri ini, atau bagaimana proses transisi, atau apakah kredit-kredit yang selama ini diambil di negara luar itu bisa ditransfer atau tidak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan juga. Jadi ini yang saya rasa ini tempat yang paling pas untuk kita sama-sama punya observasi, punya pandangan, teman-teman sudah bisa dalam negeri bahkan luar negeri juga bisa mengikuti, sehingga lewat diskusi-diskusi seperti begini bisa mendorong kita menjadi
jembatan sehingga teman-teman yang nanya ini dengan pemerintah bisa duduk bersama dan cari solusi. Yang jelas SDM Papua, investasi untuk anak-anak Papua itu harus hukumnya dan tidak boleh ada pihak-pihak yang menghancurkan ataupun juga dengan sengaja mematikan SDM ini. Kita juga ikuti perkembangan beasiswa ini seperti gimana. Nah, kami juga punya punya data di mana kami bisa ikuti juga begitu. Jadi setiap orang di negara ini punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jadi program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam mengejar ketertinggalan khususnya di SDM, ini salah satu program yang saya secara pribadi bilang itu mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Dalam negeri bahkan luar negeri. Jadi semangat itu sementara sedang berjalan, tapi dengan banyak hal yang saat ini sedang terjadi yang teman-teman sudah dengarkan dan ikuti, ini menjadi perhatian kita semua. Jadi teman-teman, ini yang sementara teman-teman dalam luar negeri sedang fight atau sedang usahakan. Jadi kami sudah mendapatkan tanggapan positif tentang pengiriman uang saku dan pembayaran uang sekolah dalam waktu dekat. Tetapi yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana caranya supaya 142 orang ini investasi miliaran rupiah. Jadi sayang sekali kalau kita pulangkan mereka semua. Jadi pokoknya harus ada solusi lain yang kita harus duduk bersama dan cari. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama daripada kita semua. Karena kan ini berhubungan dengan kita semua. Ini bukan soal orang lain atau bukan soal teman-teman kita yang luar negeri, kita dalam negeri, tidak. Kita ini satu hunai, satu produk, satu kebanggaan untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi terima kasih sekali kita sudah punya perhatian untuk membahas ini. Next. Mungkin slide yang berikut ini kita fokus tentang regulasi yang tadi kita sudah sebelumnya kita sudah bahas. Dengan subtitle masa depan beasiswa OTSUS. Jadi dengan itu tadi itu saya sudah kasih gambaran tentang teman-teman di luar seperti bagaimana, apa yang hari ini sedang mereka pikirkan, mereka punya posisi seperti apa, yang teman-teman harus tahu dan harus ikuti. Dan hari ini teman-teman harus tahu. Kita coba fokus lagi di masa depan beasiswa OTSUS. Jadi ini saya bilang itu beasiswa ini mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua begitu. Ini kesempatan emas untuk kami generasi emas Papua juga yang hari ini saya dan teman-teman semua dalam negeri bahkan luar negeri. Untuk itu kita kalau lihat ke UU nomor 2 yang diamendemenkan lagi dan ditetapkan nomor 2 tahun 2021, PP 106 dan 107 tentang dana OTSUS oleh kabupaten kota atau langsung ditransfer ke kabupaten kota ini seperti apa teman-teman nanti ini ke depan. Ini menjadi tanda tanya besar begitu. Jadi kita kalau pikir, dananya sudah diatur oleh pusat langsung dan kewenangannya langsung dikasih ke kabupaten kota, nanti seperti apa? Apakah dana akan cukup di pemerintah Provinsi Papua untuk terus membiayai anak-anak yang selama ini membiayai, terus selama ini sedang rekrut, terus kita buat adik-adik yang banyak yang sedang lihat kita, benar-benar semangat sekali untuk, kakak bisa, berarti saya juga bisa, dan mereka sedang mempersiapkan diri nih. Ini kita harus pikirkan untuk mereka masa depan, mereka punya keberlanjutan dan punya kesempatan, itu juga kita pikirkan. Jadi saya pikir dengan adanya ini menjadi terganggu dengan amandemen undang-undang ini, UU nomor 2 tahun 2021 nih. Mungkin mengganggu dalam arti dananya dan kewenangannya ditransfer ke kabupaten kota. Nah, pemerintah kita, para bupati dan para wali kota ini sudah punya skema ataupun pemikiran untuk melanjutkan program yang dilakukan oleh gubernur Provinsi Papua atau tidak begitu. Terus nanti kalau memang dikembalikan ke kabupaten kota, siapa yang akan menerjemahkan atau siapa yang akan kemudian memikirkan untuk membantu para bupati ini untuk bagaimana melanjutkan beasiswa ini untuk kabupaten kotanya masing-masing. Ini perlu kita pikirkan. Yang berikut tentang kebijakan dan anggaran OTSUS per 23 kabupaten kota, seperti yang tadi sudah bilang, nanti akan dikembalikan ke kabupaten kota. Tidak tahu nanti anak-anaknya ini juga akan dikembalikan ke kabupaten kota atau tidak. Yang sudah ada di Amerika, bahkan sekarang yang baru direkrut ini. Itu masih tanda tanya. Saya belum bisa memastikan apakah itu akan tetap di pemerintah provinsi atau di kabupaten kota. Tapi itu harus menjadi perhatian kita semua, teman-teman, maksud saya. Supaya kita terus perjuangkan begitu. Dan ini harus terus berlanjut. Yang berikut skema pembiayaan beasiswa yang sedang berlangsung di 2023. Harus jelaskan tentang itu juga. Terus respon dan tanggapan pemerintah kabupaten kota saat ini itu unknown atau tidak diketahui. Kami sampai hari ini belum tahu nanti skemanya seperti apa begitu. Itu kita mengacu kepada undang-undang yang saya bilang ini. Kita kemarin sudah punya sikap, tapi sikap kita tuh sudah
lewat dan hari ini barang sudah menjadi bubur, yang mana kita dihadapkan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Yang berikut, kesiapan Pemda Kabupaten Kota di sektor pendidikan, khususnya putra-putri Papua. Ini kan kita lihat nih semangatnya luar biasa, antusiasme. Saya sampai dapat tanya dari adik-adik, beberapa adik-adik itu, mereka pikir nih kita mau bahas tentang kesempatan beasiswa untuk sekolah luar negeri atau dalam negeri begitu yang akan kita bahas. Ternyata ini masalah yang sedang kita pikirkan juga, tapi masalah juga berhubungan dengan dong juga. Dan ini jadi tanggung jawab kita untuk bagaimana kita generasi yang ada yang punya kerinduan dan punya semangat untuk mendapatkan beasiswa yang lebih baik lagi itu harus ada. Entah itu mau di provinsi atau kabupaten kota. Itu pikiran saja dari penyampaian juga. Tapi ini sedikit pokok pikiran dari kami secara pribadi berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi juga. Kami pikir bahwa pentingnya pengembangan SDM orang asli Papua itu di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Jadi seperti yang tadi saya bilang, mau kembalikan ke kabupaten kota dengan regulasi yang dom buat untuk seakan-akan barang ini akan bubar kah atau barangnya akan selesai kah, hanya karena kendala-kendala itu nanti dong akan bilang kita tidak akan ada program seperti begini lagi kah, tidakkah? Itu harus kita lawan sama-sama. Bagaimanapun itu kita tidak peduli mau ke kabupaten kota, mau ke provinsi, terus akan jalankan. Yang jelas kesempatan dan beasiswa yang diberikan kepada putra-putri Papua, asli Papua, generasi emas itu harus ada. Dan harus terus kita perjuangkan sama-sama. Karena itu menjadi hak kami. Hak kami. Terus yang berikut, perlunya pendampingan dalam mendorong pengembangan SDM di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Mengacu kepada masalah klasik yang tadi mungkin sentuh juga itu, membuat saya untuk berpikir untuk entah itu di kabupaten kota, provinsi kah, ke kabupaten kota kah, beasiswa ini akan berjalan, perlu ada pendampingan yang baik dan benar. Dan pendampingan itu tidak hanya kepada instansi-instansi yang terkait, ataupun juga pemerintah-pemerintah penanggung jawab atau pelaksana otsus itu, beasiswa itu sendiri. Tapi Anda dan saya yang menjadi produk daripada otsus itu sendiri, atau menjadi produk daripada penerima beasiswa sendiri. Kalau kita sudah bisa berhasil, atau kita sudah bisa selesai, kita harus punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mendampingi, mendorong seperti yang hari ini kita lakukan, salah satunya dengan bentuk diskusi seperti ini, sehingga SDM di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu terus maju dan terus meningkat. Terus yang berikut, pentingnya peran generasi muda Papua dalam menerima perubahan dan menerjemahkan perubahan itu, khususnya di bidang pendidikan. Perubahan yang saya maksud di sini khususnya di bidang pendidikan, dan yang saya refer adalah regulasi. Kita sudah tahu regulasi sudah berubah dari Undang Nomor 1 2001 menjadi Undang Nomor 2 2021. Jadi orang tua di kabupaten kota ini seperti apa? Terus kalau diteruskan, siapa yang harus mendorong kita orang tua ini? Kalau bukan saya yang mama. Dan harus ditanggung jawab untuk memikirkan, untuk menampingi. Dan kita juga, saya mau sedikit kesempatan kita, kemarin kita sudah punya sikap yang jelas tentang otsus. Kita sudah sampaikan di publik, kita sudah melakukan studi-studi, diskusi-diskusi dari mahasiswa, dari akar rumput sampai semua orang bicara sampai berbusa-busa pun kemarin kita didengarkan. Dan dong sudah lanjutkan barang ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Kalau sudah ditetapkan undang-undang, siapapun mau tidak suka tidak suka harus menjalankan undang-undang itu, amanat undang-undang itu. Dan kita ini yang mahasiswa yang kita juga punya suara itu dihadapkan kepada pilihan yang berat juga. Karena mau tidak mau kita juga harus pikir untuk kesempatan ini kita manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Di waktu yang sama juga kita kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini, khususnya di bidang pendidikan, maka kita juga yang rugi begitu. Dan kita punya generasi yang rugi. Dan itu akan mengakibatkan masalah-masalah sosial dan masalah-masalah pendidikan yang lain lagi. Jadi saya berharap untuk saya dengan teman-teman kita semua, khususnya di satu otak, dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan siaran ini, untuk bisa menyampaikan pendapat, pandangan, dan sikap, tapi juga bisa dalam menerima perubahan itu, bagaimana kita menerima perubahan itu, menggunakan perubahan itu sebesar-besarnya untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita dan keuntungan kita generasi yang ada. Yang berikut, belajar dari pengalaman dan proses penyelenggaraan beasiswa di tingkat provinsi. Jadi
hari ini di provinsi kita perlu belajar banyak. Kita punya bapak di BPSDM. Tetapi juga kalau besok itu di provinsi saja kita punya masalah seperti begitu, yang masalah klasik yang terus ada. Besok kalau dikasih ke kabupaten kota itu bagaimana? Itu akan ada lagi seperti masalah-masalah klasik itu akan ada kah? Atau memang BSOS ini tidak akan ada sama sekali di kabupaten kota itu? Karena ini, jadi belajar dari pengalaman ini jadi perlu sekali untuk bagaimana kita sama-sama belajar. Khususnya tidak hanya kita punya orang-orang tua yang mengambil kebijakan untuk belajar agar lebih baik ketika menjalankan beasiswa di kabupaten kota, tapi juga di provinsi untuk masa yang akan datang. Ini mungkin pokok-pokok kesimpulannya di slide terakhir. Minta maaf ya, saya terlalu semangat jadi kinaona hormat. Jadi ini saya janji ini slide terakhir, tidak akan lanjut lagi. Waktu mungkin maaf juga penyelenggara. Jadi kesimpulan di sini mungkin ada beberapa poin saja. Yang pertama, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin pasal 31 ayat 1 oleh UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi kami juga melihat perkembangan yang hari ini sedang terjadi itu praduga tak bersalah saja ya. Kita punya beasiswa ini berjalan dengan baik. Ini beasiswa khusus ini menjadi kebanggaan orang asli Papua begitu. Saya bilang macam kayak ini mengangkat kita punya harkat dan martabat. Tadi saya sampaikan. Memang dengan segala kendala dan kondisi ataupun kekurangan yang ada, tapi saya perlu mengakui itu. Untuk itu, kita juga harus antisipasi bahwa ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak suka tentang orang Papua bisa ada di luar negeri. Orang Papua bisa sekolah lebih tinggi atau lebih baik dengan kualitas lebih baik. Ada juga yang tidak suka untuk hal-hal seperti begini. Kita harus jujur, kita harus melihat hal itu ada. Untuk itu kita terus berjuang dan kita harus tegaskan bahwa setiap warga negara yang ada di negara ini itu undang-undangnya sudah menjamin ya. Jadi entah itu pihak-pihak itu pihak ketiga siapa saja yang mungkin bermain dengan segala macam caranya di regulasi atau di mana untuk menghentikan beasiswa ini di tingkat provinsi sehingga di kabupaten kota bisa beramburadul. Ini cuma praduga tak bersalah pribadi saya. Mau saya sampaikan. Itu hati-hati, tidak boleh. Karena saya mau sampaikan bahwa ini kita punya kesempatan. Kami orang Papua, khususnya untuk generasi emas Papua yang mau maju. Khususnya di bidang pendidikan, jangan kami diganggu untuk hak kami mendapatkan pendidikan yang layak dan lebih baik. Yang kedua, kita harus mendorong pemerintah dan Pemkab dan Pemkot dalam mengembangkan SDM unggul ini. Seperti tadi di pokok pikiran juga sampaikan, poinnya sama. Memperbaiki dan mengevaluasi kinerja penyelenggara beasiswa dan penerima beasiswa secara menyeluruh dan konsisten. Selama ini kami rasa beasiswa diberikan, penyelenggara tahu dia punya tugasnya seperti apa. Yang menerima beasiswa juga kami tahu kan punya tugas seperti apa begitu. Yang mana kita punya mendapatkan tanggung jawab, tapi kita juga punya privilege, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tepat waktu. Kita punya kita punya orang tua juga punya tanggung jawab untuk memperhatikan kita. Jadi baiknya agar kita sama-sama menjalankan kita punya tanggung jawab itu, tugas dan tanggung jawab masing-masing, pihak pemberi bahkan pihak penerima, sehingga kita punya beasiswa ini terus ke depan bisa berhasil dan kita bisa menjadi SDM yang unggul di hari yang akan datang, menjadi investasi untuk orang Papua dan tanah Papua. Setiap putra-putri asli Papua memiliki hak yang sama mendapatkan beasiswa Otsus. Ini poin penting lagi yang saya ingin sampaikan bahwa Otsus itu sesuai amanatnya seperti yang tadi disampaikan itu untuk orang asli Papua. Orang asli Papua yang ada di gunung, ada di pantai, ada di lembah, ada di mana-mana tempat yang mungkin kasihan mereka hanya karena tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan mungkin SMP, SMA, terus hanya tidak punya akses untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa ini sehingga mereka terlewatkan gitu. Padahal mereka juga punya hak yang sama. Ini harus menjadi perhatian saya dan teman-teman. Sehingga kalau beasiswa ini akan berlanjut dari provinsi kah, dari kabupaten kota kah, kita harus semua punya tanggung jawab untuk making sure kita punya adik-adik yang ada di tempat-tempat terpencil yang hanya tidak punya tidak punya informasi untuk mendapatkan beasiswa itu. Kita harus menjadi agen yang membawa informasi kepada mereka sehingga mereka juga dari kampung tapi harus injak luar negeri. Mereka juga di kampung tapi harus tahu ada di mana tempat untuk mendapatkan beasiswa ini karena ini privilege untuk semua anak-anak Papua. Tidak hanya kepada anak-anak pejabat, tidak hanya kepada orang-orang yang orang tuanya mungkin kerja di tempat-tempat tertentu sehingga mereka mendapatkan beasiswa, tapi harus merata dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena yang selama ini saya ikuti dan saya tahu itu adik-adik kita banyak sekali dan mereka sendiri yang komunikasi ke saya secara pribadi. Tapi kasihan
ada yang tempatnya diisi oleh orang-orang lain, orang-orang yang mungkin hanya karena mengetahui dong punya keluarga ada, jadi dong punya keluarga ini. Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kalau otsus ini beasiswa ini terus berlanjut di provinsi atau di kabupaten kota, dan ini harus menjadi semangat kita semua untuk menjadi agen, menjadi mendorong. Yang penting kita punya adik-adik yang tidak tahu apa-apa ataupun tidak punya informasi, itu kita bisa dorong mereka. Yang biayai kan bukan kita. Kita petugas hanya bagaimana membuat anak-adik kita ini biar tahu informasi ini dan punya semangat membakar mereka untuk mereka terus mendapatkan beasiswa dan ke depan harus terus berlanjut. Sehingga poin ini menjadi penting. Penerima beasiswa Otsus adalah investasi SDM untuk masa depan generasi Papua. Tentu orang lain buat investasi mungkin untuk membangun jalan dan jembatan sehingga ekonominya meningkat lain-lain. Kita di pemerintah Provinsi Papua hari ini menjadi fokus kebanggaan seperti tadi saya sampaikan, beasiswa ini atau program ini menjadi mengangkat harkat dan martabat orang Papua juga di sisi pendidikan. Untuk itu kita harus menjadi pemerhati ataupun juga sama-sama mengawasi dan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Kepatuhan menjalankan hak dan kewajiban oleh penerima dan pemberi beasiswa. Ini harus tersinkron antara penerima beasiswa dan juga pemberi beasiswa. Dan harus kita perhatikan masalah-masalah klasik yang selama ini terjadi, yang tadi saya sampaikan, itu tidak boleh lagi terjadi begitu untuk ke depan. Entah itu ke provinsi kah, kembali lagi ke kabupaten kota kah, barang itu harus menjadi pembelajaran untuk kita. Sehingga ke depan tidak boleh ada seperti begitu lagi, masalah-masalah klasik itu. Sehingga apa yang kita harapkan untuk mencapai SDM unggul generasi emas Papua itu bisa tercapai. Minta maaf, saya sudah banyak, tapi itu sedikit saja satu slide, tapi mungkin covernya terlalu luas. Tapi terima kasih banyak, itu sekitar overview dari perjalanan dan juga pandangan hari ini, current issue situasi hari ini seperti apa yang bisa saya sampaikan ataupun juga saya diskusikan dengan teman-teman satu otak. Terima kasih untuk kalian punya perhatian dan kalian punya waktu untuk sama-sama bisa ikuti dan dengarkan langsung begitu. Jadi selanjutnya mungkin Q&A, questions and answer, tidak tahu mungkin seperti apa rencananya, tapi untuk saya sampai di situ dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kinaonak. Wah. Aduh, baik. Terima kasih banyak buat Kakak Michael Anis Labene sudah menyampaikan banyak hal ya, teman-teman. Abang-abang juga terima kasih banyak sudah stay, sudah tunggu sampai selesai. Kita akan lanjut ya, lanjut dengan selanjutnya itu kita akan kasih kesempatan kepada Ketua IMAPA ya, IMAPA dari luar negeri yang di sini dari luar negeri ya, atau mewakili yang hadir. Demison Kogoya. Kalau hadir, kita kasih kesempatan buat nanti kasih kesan-pesan atau sambutan singkat. Atau mewakili dari teman-teman luar negeri, kalau ada, boleh kasih waktu. Oh, mohon maaf teman-teman, kawan kakak semua, mohon maaf ya. Ini tadi kekeliruan ya, jadi ada keliru sedikit. Ini sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Jadi kita akan tanya jawab mewakili perempuan 2 orang dan mewakili laki-laki 2 orang. Jadi silakan tanya, mulai dari sekarang. Boleh tanya, mau tanya apa dari tadi yang selama materi berjalan, yang ada muncul di pikiran, mau tanya apa, langsung saja tanya. Waktu dipersilakan. Baik, saya ya, Dery silakan. ya baik. Terima kasih buat kesempatan
Selamat malam, Badan Pengurus Hima Palani Sejawan dan Bali sudah mengadakan diskusi saat malam hari ini, dan saya sangat salut kepada pemateri yang begitu luar biasa sudah membagikan materi saat ini. Baik, mungkin sebelum ke sana, saya akan memperkenalkan singkat. Nama saya Franson dari WA, kuliah di Uncen semester 6, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, untuk itu saya akan langsung tanya kepada pemateri yang luar biasa. Di sini bagian di slide yang pertama, yaitu petitus program beasiswa. Ya, jadi di sini saya juga sangat salut Pak Gubernur Bapak Ibu dan Bapak Lukas. Ini begitu luar biasa sudah mengadakan untuk program untuk menyelesaikan tema ke masa depan, dan saya akan bertanya di sini mengenai semua anak-anak putra Papua dan putri Papua itu punya hak yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Namun ada penyebabnya seperti ini yang saya mau tanya. Entah itu beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri Indonesia. Di situ banyak jurusan. Namun di sekolah IPDN terus penerbangan itu kami pernah ikut seleksi, dan di situ pertama kami sudah tahapan pertama sudah, dan pertama kedua lalu terakhir, dan di situ pertama dan kedua ini kami pernah ikut, namun nilai kami juga memenuhi syarat untuk melanjutkan studi di program dari otonomi khusus. Namun nilai yang tidak memenuhi syarat ini yang akan pergi kuliah di Amerika, Kanada, dan Jakarta. Seperti ini yang itu pun sangat mematikan SDM Papua. Jadi pandangan kakaknya seperti apa begitu? Hak yang memenuhi syarat tidak kuliah, lalu yang hak yang tidak memenuhi syarat nilainya negatif akan pergi kuliah. Apakah itu benar atau tidak? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Waktu kembalikan. Adik moderator, kakak langsung tanggapi ya? Oke, langsung kakak bisa tanggapi langsung. Baik, hormat. Terima kasih, Nakorwa. Adik dari WA ya? Pertanyaannya berhubungan dengan apa namanya yang mendapatkan nilai ataupun ikut seleksi terus nilainya memenuhi syarat tapi tidak diberangkatkan, terus yang tidak memenuhi syarat diberangkatkan begitu. Yang benar. Kalau untuk itu sendiri, saya secara pribadi tidak mengetahui yang terjadi seperti itu. Kalau yang saya ketahui itu memang ada, kita tidak bisa pungkiri kalau ada mungkin karena orang yang mungkin kerja di tempat-tempat tertentu mungkin punya relasi atau kenalan dengan apa namanya orang-orang yang ingin mendapatkan beasiswa, sehingga mungkin mereka main pilih bahasanya seperti begitu. Itu mungkin baru ada. Tapi kalau mau bilang masalah teknis kayak begitu ya, kalau kamu tahu kamu nilai mau keluar, saya pun nilai bagus nih, tapi kok satu teman yang nilainya tidak baik yang keluar. Ini kenapa? Itu saya tidak bisa memberikan kepastian karena saya tidak punya apa namanya. Saya sendiri sebagai penerima beasiswa, saya tidak pernah dengarkan ataupun ikuti seperti itu. Tapi yang saya ketahui dan juga mungkin isu-isu yang saya pernah dengar juga, kalau ada permainan-permainan untuk
mengedepankan atau mengutamakan orang-orang tertentu, apakah itu kan anak pejabat atau anak-anak orang yang mungkin ketahui atau punya relasi sehingga mereka diberangkatkan atau mereka mendapatkan tempat, dan orang-orang yang tes itu tidak punya tempat, itu mungkin ada. Itu kita tidak bisa pungkiri, itu pasti ada seperti begitu. Nah, itu yang kemudian kenapa saya tegaskan tadi juga di dalam slide saya itu, bahwa setiap mahasiswa Papua hari ini yang ada, mau demo seperti apa, bentuknya, modelnya seperti apa, dia punya hak yang sama. Jadi kita kan sudah lihat begitu toh, selama ini dan kita punya menjalankan, kita punya apa, saya sebagai mahasiswa juga seperti teman-teman juga melihat hal seperti begitu. Jadi ketika saya selesai atau saya belum selesai, saya pulang, saya punya tanggung jawab ini. Secara tidak langsung saya sudah punya tanggung jawab moral di dalam sapu pundak untuk memperhatikan hal ini, dan saya harus berjuang semaksimal mungkin dengan cara saya sendiri untuk bagaimana teman-teman saya atau adik-adik saya itu tidak boleh nasibnya seperti saya nanti. Itu tolong, itu harus punya, meskipun saya yakin itu tidak mudah untuk ketika kita di posisi tertentu baru orang mempermainkan kita untuk kita punya nilai kita yang mungkin memenuhi syarat, tapi hanya karena mungkin kita punya bahasa atau mungkin kita punya kemampuan sesuatu yang mungkin kurang sehingga mereka mungkin gantikan kita dengan orang lain. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana teman-teman punya perasaan saat-saat seperti itu. Tapi jangan hal itu terjadi kepada generasi yang akan datang. Itu generasi Papua yang akan datang, yang kita mau bilang kita mempersiapkan mereka. Dan semangat mereka terus kita dorong itu. Jadi saya apresiasi untuk teman WA, punya pertanyaan, tapi itu jawabannya. Saya juga pernah melihat dan mendengarkan seperti apa namanya tadi saya sampaikan, tapi tidak masalah teknis. Nilainya dilihat terus mana yang kurang baru dikirimkan, mana yang tidak kurang baru mana yang tidak kurang baru dikirimkan, mana yang tidak kurang baru ditahan. Saya belum pernah dengar atau belum ikuti. Terima kasih. Terima kasih. Itu mungkin ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kaunak. Oke, baik. Terima kasih sudah menjelaskan. Mungkin pertanyaan tadi jawaban sudah puas ya. Nanti kalau tidak puas nanti coba usahakan lagi cari di Google atau bagaimana. Oke, kita langsung saja. Ada yang angkat tangan, Ricard Bro Papua ya. Langsung tanya. Selamat malam saudara-saudara semua. Suara saya kedengaran jelas, Kakak Anis dengar jelas. Jelas sekali di sini. Ya, shalom. Terima kasih semuanya. Perkenalkan saya Richard dari Biro Papua PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Terima kasih sudah menerima saya di sini, Kakak. Untuk Kakak Anis saya pengen tanya tadi ada pemaparan materi dari Kakak yang begitu menunjukkan bahwa di sini ada ketidakadilan. Yang pertama adalah perubahan regulasi, dan juga di situ tidak ada karena kondisi birokrasi sehingga menghambat implementasi pemerintah provinsi dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan. Jadi situasinya adalah pembayaran biaya kuliah ini, uang saku untuk saudara-saudara mahasiswa di Papua yang ada di Amerika itu mengalami delay, terlambat. Nah, dan juga ada current issue yang sudah kakak paparkan. Artinya di sini menunjukkan bahwa tadi kakak juga sempat bilang bahwa pemerintah itu tidak melakukan tidak ada approaching dari pemerintah terkait kebijakan baru dan pemaparan solusi yang adil. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Kakak, apakah dari pihak pemerintah provinsi dalam hal ini BPPSDM Provinsi Papua sudah melakukan dialog, diskusi untuk membahas kenapa sampai bisa begini dan ada solusinya? Itu dari saya. Terima kasih, Kakak. Luar biasa. Terima kasih banyak, Brother Richard dari Biro Papua PGI. Terima kasih sudah ikut diskusi kami, sangat mengapresiasi. Benar. Jadi ketika awal tadi saya sampaikan bahwa ada surat keputusan atau SK yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Papua yang di dalamnya tercantum nama teman-teman kita yang mau dipulangkan. Setelah itu kita kerja-kerja itu, terus berikutnya tidak lama kemudian waktu semakin jalan dihadapkan lagi pada isu keterlambatan pembayaran uang sekolah dan keterlambatan pengiriman uang saku. Jadi sekarang teman-teman pengurus IMAPA USA Kanada itu sedang fokus menyelesaikan persoalan-persoalan teman-temannya ini, termasuk persoalannya sendiri. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah banyak sekali langkah-langkah yang kami lakukan, termasuk meeting dengan Dubes RI di Amerika Kanada, Dubes RI di Kanada, KJRI
yang ada di Amerika dan Kanada untuk kemudian memfasilitasi kami untuk mencarikan solusi. Terus itu yang kami lakukan. Terus teman-teman pengurus dari luar negeri juga, dari Kanada, bahkan juga di negara-negara lain itu mempersatukan kekuatan untuk kemudian mendesak pemerintah, dalam hal ini pusat dan juga provinsi, untuk melakukan dialog terbuka. Mungkin teman-teman juga sudah ikuti tentang berita-berita yang keluar tentang rencana itu. Tetapi kemudian tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh pemerintah, khususnya pusat. Itu yang kerja-kerja bersama. Tidak hanya organisasi mahasiswa di provinsi di US Kanada, tapi juga organisasi mahasiswa yang ada di negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Rusia, Jepang, dan negara-negara lain. Terus kemudian selanjutnya kita menyurati, teman-teman pengurus MAPA USA mengambil inisiatif untuk menyurati orang tua kita di BPSDM Provinsi Papua langsung, namun surat-surat itu tidak ditanggapi, sampai kemudian teman-teman MAPA USA harus mengambil sikap untuk melakukan press release. Press release itu teman-teman MAPA USA, teman-teman kalau ikuti juga kemarin di narasi juga sudah di cover tentang bagaimana teman-teman MAPA USA punya tanggapan ketika apa yang diinginkan oleh teman-teman MAPA USA. Karena kan tadi saya sudah bilang tuh kalau SK itu dikeluarkan tanpa mungkin mereka punya kesiapan untuk poin kita mungkin bisa ini datanya begini, dia sudah berapa lama menerima, orang ini sudah berapa lama menerima kuliah dan lain-lain, sudah tinggal di luar negeri, sudah kuliah gimana. Mungkin mereka sudah pertimbangkan banyak hal itu, tapi mereka tidak, yang menjadi kelemahan atau menjadi masalah di sini, mereka tidak menduduki anak-anak 142 orang lebih ini untuk sama-sama dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, sehingga mereka bisa terlambat tuh. Itu kan yang jadi masalah kan, sehingga kita coba untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu, melakukan surat pertama, surat kedua, akhirnya selanjutnya kita melakukan surat yang langsung ke Bapak Gubernur dan Bapak Sekda menanggapi SK itu. Itu teman-teman di MAPA USA Kanada yang melakukan. Ada tim kerjanya, yang tim kerjanya itu betul-betul bekerja keras dalam menanggapi teman-temannya, meskipun dia juga punya status mahasiswa, bayangkan teman-teman. Jadi luar biasa, itu sudah dilakukan, tapi orang tua kami memang sampai saat ini tidak memberikan kesempatan untuk duduk bersama dan berdiskusi untuk mendapatkan alasan kenapa anak-anak ini harus dipulangkan dari pandangan mereka, pandangan anak-anak ini yang nama-namanya akan dipulangkan ini. Itu yang menjadi gap. Itu yang sudah dikerjakan oleh kami teman-teman pengurus MAPA USA, kami yang lain, penasihat dan teman-teman yang lain sampai di posisi ini. Dan kemarin ketika langkah-langkah seperti itu yang diambil oleh teman-teman pengurus MAPA USA Kanada dan teman-teman di negara-negara lain, sehingga baru ini ada tanggapan, dan itu beritanya memblunder kemana-mana. Itu hanya fokusnya tentang membayarkan beasiswa otsus itu untuk bagaimana tadi dalam waktu dekatnya akan membayarkan beasiswa otsus. Jadi ternyata sekarang ketika harus ada seperti itu, publik harus mengetahui kondisi-kondisi seperti itu, sehingga mungkin orang tua kita bisa bekerja cepat atau mungkin mencarikan solusi-solusi lain. Sehingga ada jawaban untuk beasiswanya akan ditransfer dalam waktu dekat, tetapi untuk pemulangan nama-nama anak-anak 142 orang itu sudah bulat. Ini kata daripada BPSDM sendiri. Itu yang hari ini saya dengan teman-teman ini menjadi kesempatan seperti ini, kita harus edukasi dan kita harus sama-sama bagaimana menjadi jembatan untuk kita menjembatani. Karena teman-teman ini tidak kasihan, nanti mereka akan bicara atau mereka akan pikirkan rencana-rencana lain yang mereka sedang pikirkan itu kami tidak tahu. Untuk itu jangan sampai ada masalah-masalah lain yang terjadi untuk pribadi individu anak-anak itu, tetapi juga pemerintah. Untuk itu bagaimana caranya supaya, karena kami ketahui apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga apa yang teman-teman alami. Jadi kita coba untuk duduk sama-sama. Jangan kami yang ini tidak usah. Khusus mereka yang namanya 142 orang sudah diduduki, pemerintah BPSDM duduk dan kasih penjelasan kepada mereka, anak ke bapak begitu. Mengerti toh nasihat, anak kok begini-begini, bapak saya begini-begini. Begitu saja toh, daripada kita tidak bikin begitu baru orang di luar sana ini memainkan isu ini dengan hal-hal yang lain juga. Ini kan tidak perlu. Jadi itu yang kami lakukan, dan puji Tuhan sudah ada tanggapan untuk
uang saku dan uang sekolahnya akan dikirimkan dalam waktu dekat. Itu berita yang kami terima. Tapi semoga masalah 142 orang ini juga ditanggapi dengan baik. Berita sudah keluar berhubungan dengan pemerintah dalam negeri ini sedang mempersiapkan skema pembiayaan. Tadi sudah sampaikan toh, tapi pandangan saya itu lebih bagus harus tetap di sana karena kalau kita hitung lagi kerugiannya itu sudah melebihi batas. Jadi kalau niat baik pemerintah Indonesia khususnya Jakarta, baiknya melanjutkan keluar karena 142 orang itu yang kami dorong terus dari hari ini ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Michael sudah menjawab pertanyaan dan juga terima kasih Kakak Richard sudah bertanya. Oke, ini ada lagi Raisen, Aslan boleh bertanya. Setelah itu nanti giliran mewakili cewek kalau ada boleh bertanya. Oke, terima kasih banyak moderator sudah kasih waktu kepada saya. Yang pertama, Kakak Labenian sudah membawa materi yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat apresiasi dan dimanapun Kakak berada Tuhan Yesus selalu tersertai Kakak. Dan di sini yang saya mau tanya, yang sesuai dengan yang pemaparan materi yang tadi Kakak memaparkan tuh, yang pertama disinggung soal pemulangan mahasiswa Papua yang ada di luar negeri. Itu yang dari BPSDM provinsi mereka mengeluarkan SK untuk memulangkan mereka. Terus yang saya rasa tuh maksudnya saya bisa asumsikan bahwa mereka pulang ini akibat dari yang beasiswa yang kelola selama ini dari BPSDM provinsi Papua karena dialihkan ke kabupaten jadi dananya berkurang. Makanya mereka dipaksa untuk dipulangkan. Itu maksudnya asumsi. Terus setelah itu dari situ terus yang kedua Kakak memaparkan juga yang terkait dengan jikalau mereka yang dari mahasiswa yang ada di luar ini akan pulang, terus yang dari kantor staf kepresidenan mereka siap untuk memfasilitasi tapi kuliahnya dalam negeri begitu. Jadi sebenarnya kalau dari logika saya macam kayak agak kacau gitu. Karena yang bikin undang-undang revisi otsus ini juga kan di pusat, terus yang di staf kepresidenan ini kan juga saling berkaitan begitu, tidak ada hubungan tapi ada hubungannya juga. Tapi kenapa bisa begitu? Jadi menurut Kakak apakah ada di belakang ini ada orang yang bermain atau bagaimana? Terus untuk langkah ini yang kita perlu ambil itu seperti apa supaya yang kakak-kakak yang masih di luar negeri itu masih mereka boleh lanjut di sana saja begitu? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Wah. Ada Aslan saya langsung ini ini adik pancing untuk kita ini kamu sendiri yang terjemahkan. Kamu sudah orang-orang hebat, luar biasa, orang-orang bersekolah semua. Jadi sudah bisa menerjemahkan. Tapi terima kasih lagi untuk pertanyaannya. Jadi benar sekali. Seperti itu sudah dinamika yang tadi kakak sudah sampaikan sehingga ada juga punya pertanyaan yang sangat tepat sekali. Kakak cuma mau bilang ini saja. Sekarang memang seperti itu. Kalau untuk mau bilang saya tidak akan menuduh siapa-siapa atau mau menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Jadi memang betul ada saya jujur tapi saya harus jujur satu hal. Saya harus sampaikan bahwa kita punya orang tua di BPSDM Provinsi Papua itu, saya ini sudah 5 tahun, mungkin 6 tahun ya, dalam proses pendidikan yang saya selesaikan. Itu dalam proses itu, belum pernah saya lihat, sementara saya juga sebagai pemimpin, orang pertama mungkin menjadi inisiator juga dari pembangunan IMAPA USA Kanada, organisasi IMAPA mahasiswa yang ada di sana, itu belum pernah melihat orang tua kita dari BPSDM itu mengecek kita atau mengevaluasi secara keseluruhan. Tetapi akan minta data ke kita tuh akan terus ada sampai regenerasi organisasi ini sudah masuk ke 3. IMAPA USA. Masalahnya sama, masalah klasik itu minta data. Itu orang tua kita dari BPSDM selalu seperti itu.
Dan kalau kakak lihat juga, kan sebelum kakak di 2015 itu kan sebelumnya ada mahasiswa yang sudah pernah menerima beasiswa juga. Sebelum, mungkin angkatan tahun berapa begitu. Anak-anak itu juga sudah masih ada di luar negeri, masih sekolah, tapi tidak pernah direvisi. Tidak pernah kan ada aturannya kan yang kita tanda tangani sebelum kita mendapatkan beasiswa itu. Oke anak, ini ada 6 tahun, kau selesai dalam 6 tahun. Kalau kau belum selesai dalam 6 tahun, kau kembali. Kau tanda tangan, kau bilang iya atau tidak. Seperti itu toh. Dan mungkin ada kita tanda tangan, ada yang lain mengatakan belum tanda tangan, tidak ada kesepakatan seperti itu. Itu bisa diperdebatkan. Tetapi yang jadi persoalannya hari ini tuh, tidak pernah orang tua kita mengevaluasi secara keseluruhan dan memulangkan anak-anak yang mungkin dari sebelum saya 2015 dapatkan, sebelum saya dan teman-teman yang lain tuh, tahun-tahun sebelumnya yang dong sudah dapatkan, terus melebihi waktu kan, mungkin sudah lebih dari itu. Tapi tidak pernah pengecekan atau dilihat, oke, ini kenapa bisa lama seperti begini. Tetapi ketika regulasi ini terjadi juga, itu menjadi pemulahan regulasi ini baru pemerintah daerah juga melihat, kalau regulasinya seperti begini, maka kesiapan dana untuk anak-anak ini semua semakin menampung ini, kita mau pakai dana dari mana lagi, karena kewenangan sekarang ditarik ke pusat. Nah, pusat yang akan mengatur seperti itu, yang dia langsung bagi ke kabupaten kota, rata. Sedangkan Provinsi Papua ini sudah melakukan, punya program-program ini, keluarkan anak sudah lama begitu. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, di sisi lain, kami, pemerintah Provinsi Papua juga punya, banyak pencapaian-pencapaian yang luar biasa, tapi juga di sisi lain juga belum pernah melakukan, istilahnya, mengukur itu atau mengevaluasi anak-anaknya. Baru ini ke tahun keberapa? Mungkin kalau saya tidak ketahui, mungkin ada 1-2 anak tuh mungkin ada, dong hubungi langsung sendiri, kok masalah bikin jadi kok pulang, atau mungkin masalah ini dilakukan tuh mungkin lebih berat, jadi dong kasih pulang ke mereka. Ada 1-2 seperti begitu. Tapi ini baru pertama kali saya harus sampaikan yang terjadi 142 anak untuk dipulangkan di waktu yang sama. Ini evaluasi mendadak. Mungkin tidak pernah ada evaluasi, tapi keputusannya seperti begitu. Jadi ada tanyakan. Jadi ini juga di sisi itu seperti itu. Jadi saya bisa menyimpulkan dan saya bisa berasumsi bahwa kalau selagi kita punya beasiswa undang-undang itu tidak dirubah, sepertinya kita tidak akan ada pemulangan dengan jumlah besar seperti ini. Itu bisa potensi. Itu yang pertama yang kita mungkin punya praduga. Yang praduga kedua juga mungkin karena beasiswa ini menjadi beasiswa kebanggaan orang Papua. Dan beasiswa ini juga melahirkan banyak orang-orang hebat. Hari ini bisa menjadi staf khusus, hari ini bisa menjadi pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin itu ini di Tanah Papua. Ini jebolan-jebolan juga dari ini, jangan salah. Tetapi akhirnya mungkin juga kita punya praduga tak bersalah bahwa sepertinya juga dengan teratur sistematis ada pihak-pihak juga yang mungkin menghentikan semangat daripada pemerintah daerah dalam mengembangkan SDM-nya, khususnya dalam mengembangkan SDM putra-putri asli Papua. Jadi orang tua dong sendiri memang punya ada kendala, tetapi regulasi ini memang yang menitip beratkan. Jadi sekarang yang kakak saya secara pribadi pikirkan, nanti mau tidak mau, kan sudah menjadi bubur kan, saya bilang, siapa sih yang, kecuali dalam proses perancangannya baru kita bisa demo ke sana kemari dan kita bisa menghentikan mereka. Tapi kalau barang sudah diamandemenkan dan sudah diundang-undangkan, siapa punya hak untuk kan, kecuali ke MK atau lain-lain. Tapi kalau sudah diundang-undang, tidak mungkin belum bisa ke MK, ya kan aturannya seperti begitu. Jadi besok ini dana ke kabupaten kota, dan kakak saya pribadi tidak tahu, anak-anak yang ada ini akan dikirimkan kembali dan dibilang, kabupaten kota kamu tangani sudah. Atau yang ada ini kita provinsi tetap jalankan, tetapi untuk selanjutnya kamu kabupaten kota baku cari jalan masing-masing. Nanti dong akan bilang mereka begitu kah tidak. Nah kalau dong bilang seperti begitu, siapa yang bisa menerjemahkan ini? Khusus masing-masing setiap kota ini. Untuk itu kakak usul, teman-teman penerima beasiswa ini yang menjadi produk ini harus punya moral responsibility, tanggung jawab moral yang kuat. Untuk harus punya inisiatif jalan ke kabupaten kota dan mendorong sehingga kabupaten kota itu bisa melakukan program yang sama seperti yang provinsi lakukan. Tapi dengan pendampingan dan pelajaran yang selama ini
terjadi di provinsi, belajar dari itu. Itu yang menjadi kakak punya kerinduan dan kakak pikiran untuk ke depan. Karena regulasi sudah ada dan itu tidak bisa kita rubah, sudah berjalan, sehingga tinggal kita bagaimana khususnya untuk generasi ini bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada itu. Mau tidak mau kan kita harus berubah, bisa beradaptasi toh. Kalau kita tidak beradaptasi, kita sudah rugi, kita rugi 2 kali lagi. Rugi dalam kita berjuang untuk menyampaikan pendapat kita untuk mengatakan bahwa Otsus Jilid 1 ini kan sudah gagal, kita bilang. Pandangan besar akar rumput tidak mau didengarkan, kita kan sudah rugi toh. Kita korban jiwa, korban banyak sekali sudah korban. Barang ini sudah ditetapkan. Ini cuma saya bicara khusus di pendidikan saja, belum di sektor-sektor lain, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain. Jadi kalau kesempatan yang ada ini kita tidak manfaatkan lagi, kita korban lagi. Dan ini menjadi masalah-masalah sosial baru lagi yang akan muncul ke depan. Dan ini harus menjadi perhatian saya dan teman-teman semua. Jadi pikiran saya seperti begitu, adik Aslan, untuk ke depan yang bisa kita lakukan. Dan yang tadi yang adik uleskan itu bisa teman-teman kan orang-orang hebat semua, orang-orang berpendidikan semua, silakan menerjemahkan itu. Mungkin ada tambahkan, tapi yang lain teman-teman bisa terjemahkan. Untuk itu tetap kita semangat untuk kita maju terus. Wah. Baik, terima kasih banyak buat Kakak Michael sudah menjawab pertanyaan dari Aslan. Terima kasih juga buat Aslan sudah tanya. Dan ini mungkin mewakili dari cewek, Kakak Demira Yekwa sudah raisen, waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih juga untuk Kakak Labene yang sudah memaparkan begitu banyak informasi yang mungkin kami sebagian besar mahasiswa yang kuliah di dalam tidak tahu kondisi di luar seperti apa. Cuman saya di sini bersifatnya hanya ingin memastikan dengan sesuai berita yang sedang beredar saat ini. Kalau dilihat dari berita yang beredar saat ini, yang beredar itu mahasiswa dipulangkan dikarenakan mahasiswa dipulangkan itu dikarenakan tidak menyelesaikan studi dalam waktu 12 tahun. Itu kira-kira berita yang beredar itu hoax atau itu benar? Kalau memang maksudnya itu benar, mungkin saja pemerintah mengambil cara ini untuk mengantisipasi supaya mahasiswa tidak seenaknya untuk memanfaatkan beasiswa Otsus yang dikasih. Mungkin dari pemerintah berpikir bahwa lebih baik kita kasih untuk yang lain saja begitu. Tetapi kalau berita yang dikeluarkan ini memang benar-benar hoax, berarti harusnya dari pemerintah tidak mengeluarkan atau tidak memulangkan mahasiswa seenaknya saja begitu. Jadi ini hanya ingin memastikan ke kakak, apakah memang berita yang beredar saat ini tuh hoax atau tidak. Mungkin pertanyaannya cuma itu. Terima kasih. Adik Demira, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik, sesuai dengan perkembangan, dan ini menunjukkan kalau saudari kita Demira ini sudah mengikuti berita dengan seksama. Jadi pertanyaannya juga straightforward. Jadi yang saya benarkan bukan hoax atau tidak hoaxnya. Memang berita memang keluar seperti begitu. Orang tua kita menyatakan statement, dan memang itu sudah berita sudah begitu adanya, itu sudah memang benar beritanya seperti begitu. Tapi untuk betul atau tidak 12 tahun dan bahasa 13 tahun itu yang mungkin secara pribadi saya mau sampaikan bahwa itu perlu kita sama-sama duduk bersama begitu, karena kan ini kan anak-anak sama bapak toh, jadi mereka sama-sama tahu kelemahan dan kekurangan. Jadi untuk memastikan betul atau tidak apa yang disampaikan tadi, bahasanya kalau sudah 13 tahun sekali itu kembali ke kita orang tua lagi begitu. Kok masa 13 tahun itu kok dibiarkan, baru kok kenapa sekarang baru kita memiliki keputusan seperti begitu.
Kan begitu kan? Seharusnya mungkin 5 tahun kita sudah melakukan apa namanya revisi atau evaluasi terhadap teman-teman kita itu memang kalau didapati seperti itu. Jadi pertanyaannya berita memang keluar seperti begitu, bahasanya dipakai 12 tahun sampai 13 tahun seperti begitu. Tapi mungkin menurut saya secara pribadi mungkin 12 tahun 13 tahun itu kan orang tua yang punya data toh, dong yang punya data, orang tua kita di BPSDM yang punya data. Tapi teman-teman kita yang menjalani dan menerima beasiswa ini juga dong yang menjalani dan dong juga punya data dan alasan yang jelas. Untuk itu, saya tidak mau di sini menyebutkan bahwa 12 tahun yang disampaikan, 13 tahun yang disampaikan oleh pemerintah BPSDM Provinsi Papua itu benar. Saya tidak mau sampaikan seperti itu, atau mau sampaikan juga itu salah. Tetapi untuk mereka mengeluarkan statement seperti begitu, bagus. Silakan saja. Nah, untuk itu, titik temunya mendudukan anak-anak 142 orang yang kita sekarang bicara ini dengan mereka sendiri, pemerintah sendiri. Itu yang mereka tidak lakukan. Itu yang pemerintah kita, orang tua kita tidak mau lakukan. Itu menjadi pertanyaan untuk kami. Kenapa seperti itu? Jadi kok kamu punya anak-anak sendiri? Jadi kalau memang mereka kamu orang tua kita sampaikan memang ada 13 tahun, 12 tahun bahasanya kalau seperti begitu, jangan cuma kita bicara di media dan kita itu buatnya macam kayak orang-orang berpikir begitu. Itu kayak memainkan isu atau memainkan informasi begitu. Kan bapak sama anak duduk sama-sama lah. Baru bicara anak. Seperti yang kakak sudah bilang itu, 12 tahun ini, 13 tahun ini, kok pun nama ini. Kok malu kah tidak? Kok bapak tuh bicara kok anak begitu. Baru anak tersebut yang dilihat. Jangan sampai ada anak yang lain baru 5 tahun, baru dia punya 6 tahun, ini mungkin sedikit lagi baru dia lagi ikut-ikut kenal lagi. Itu kan tidak fair. Dan banyak kasus-kasus seperti begitu, Saudara Demira. Untuk itu, solusi terbaiknya IMAPA USA Kanada itu melakukan pekerjaan yang luar biasa kerasnya untuk mendudukan mereka semua. Untuk sama-sama cari solusi. Jadi harapan kakak agar mereka bisa duduk bersama. Baru betul atau tidak itu hanya mereka yang bisa jawab. Kalau kakak, saya tidak akan membenarkan atau mengiyakan tentang 12 ini karena yang menjalani teman-teman kita bukan saya. Jadi di posisi kakak ini cari aman atau pilih aman ya begitu orang bilang. Tapi itu seperti itu. Terima kasih dari Demira. Baik. Terima kasih buat kakak Ani sudah menjelaskan lagi dan juga Demira sudah bertanya. Terima kasih banyak. Oke, karena kita punya waktu, kita punya kesibukan lain sebagainya masih ada. Kita pertanyaannya kita sudah kasih cukupkan sampai di sini ya teman-teman, abang-abang. Cukup. Kita akan lanjut dengan sambutan atau kesan pesan dari mewakili Ketua IMAPA luar negeri dan dalam negeri. Jadi untuk luar negeri dengan kakak Demison Kogoya atau mewakili yang sudah hadir, saya waktu dan tempat saya persilakan. Halo, kalau mungkin kalau memang tidak hadir, kita lanjut saja ke dalam negeri ya. Dalam negeri dari kakak Matius Wonda atau mewakili yang sudah hadir, saya kasih kesempatan. Mikrofonnya dikasih nyala. Oh iya, aduh. Kita nih barang-barang begini buta jadi, minta maaf. Selamat malam semua. Malam kakak ganteng, kakak. Malam. Malam Pak Ketua. Malam juga kakak. Malam. Malam juga. Kamu semua luar biasa ini, sungguh.
Terima kasih yang pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena memang Tuhan baik dalam kehidupan kita. Terus yang berikut terima kasih untuk kawan-kawan adik-adik yang sudah buat diskusi pada malam hari ini itu luar biasa. Karena membuktikan bahwa kawan-kawan masih peduli dengan generasi tua. Berikut saya ucapkan terima kasih yang terhormat Pak Demisioner IMAPA US Kanada, Pak Anies Labene, selamat malam. Kita ini sudah dulu SMP sama-sama di Nabire, tapi hari ini baru kuliah lagi. Hormat. Orang Nabire. Maaf. Aduh. Ya, jadi tadi ini saya tidak terlalu mengikuti diskusi dari awal, baru pertengahan saya masuk. Jadi tapi tadi yang saya sempat dengar kayaknya pertengahan itu perkembangan perjuangan dari kawan-kawan IMAPA US Kanada yang tadi dijelaskan sama kawan Anies. Jadi di grup IMAPA se-dunia ini kan tergabung semua IMAPA ini tergabung semua di satu grup WA. Dan itu saya yang waktu itu tanya ke kawan-kawan karena melihat dari informasi yang beredar di media. Saya konfirmasi lagi di grup situ, saya tanya ketua, saya kira nih Manuel Heluka. Manuel Heluka katanya sudah ganti, adik gue sekarang yang pimpin. Saya waktu itu sampaikan ke adik dia bahwa perkembangan kawan-kawan bagaimana. Kalau bisa kita ketua-ketua IMAPA ini diskusi. Jadi yang buat inisiatornya itu harus dari kawan-kawan US dulu. Nanti kasih penjelasan perjuangan kita sampai di mana. Baru kita yang di dalam negeri bahkan di negara-negara lain itu kita bisa mendukung, kita bisa kasih support begitu. Cuman kawan-kawan di luar tuh kayak diam-diam begitu. Kayak ada masalah begitu kita lihatnya dari media saja, ada bentuk donasi, terus kayak macam kita dapat berita informasi dari pemerintah Papua bahwa ada pemulangan mahasiswa dari luar negeri kayak seperti begitu. Jadi yang saya lihat di sini harus perlu keterbukaan paling penting. Jadi kawan-kawan di US IMAPA bisa komunikasi dengan IMAPA di seluruh dunia. Dan saya sendiri di Jakarta, jadi saya sebenarnya komunikasi kawan kayak macam di Surabaya, di Jawa Barat, semuanya sudah aman. Tinggal kalau buang suara saja bergerak. Tapi karena itu yang punya masalah itu kawan-kawan di sana, jadi kawan-kawan di sana kasih suara baru kita bisa bergerak seperti itu. Terus ya, saya lihat itu karena kalau mungkin kawan-kawan dari US sendiri saja yang mungkin bisa berjuang, mau bicara dengan pemerintah apa segala macam. Ya, kita ini karena memang kita orang tua dan apa segala macam, tapi orang itu susah begitu. Kadang-kadang mereka itu. Kita tidak bisa punya percaya, kita bapak orang dari doa akan datang, tolong. Kalau kita biarkan nanti akan susah. Jadi kita harus desak orang, kasih ingatkan, kita tidak hanya loh di IMAPA USA, tapi kan mahasiswa. Namanya mahasiswa ini kan seluruh dunia ada. Untuk mahasiswa Papua ini seluruh dunia ada. Jadi kita harus kasih buat statement dan kita bikin gebrakan kalau bisa. Ini kita di Jakarta, jadi kalau memang kawan-kawan butuh di Jakarta kita siap begitu. Kita mau bicara di DPR RI sini kah, bahkan di Kementerian itu bisa. Jadi tinggal kawan-kawan buang suara saja seperti itu. Kalau ini yang kayak macam kawan-kawan yang gabung dalam sini semua saya punya anggota nih, kayak semua dari Jakarta. Jadi kalau orang sudah dengar itu sudah, orang memang inisiatifnya mereka sudah paling oke sudah. Jadi itu saja oleh Pak Labene. Makasih Kakak. Jadi mungkin nanti kami akan tunggu
konfirmasi ada informasi lanjutan dari Lima Pak Jues. Nanti saya akan chat pribadi nanti ke dia lagi. Terus kawan-kawan juga harus perlu update informasi terus perkembangan di sana itu bagaimana seperti itu, karena sayang sekali kawan-kawan sudah di sana baru kalau pulang itu maksudnya saya rasa menyesal sekali begitu. Harusnya itu sisa berapa yang ada itu harus fokus kasih selesaikan dulu lah begitu. Yo. Seperti itu. Jadi itu dorong supaya kawan-kawan itu harus selesai baru pulang. Tidak boleh pertengahan karena dengan alasan apapun dong pulang itu saya harap tidak bagus, tidak boleh. Jadi kita tetap dorong. Yang penting kawan-kawan dong siap saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Waktu saya kembalikan. Wah. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan kesan-pesan dan dorongan sekalian. Oke, mungkin yang tadi terlewat Kakak Demison Kogoya hadir. Kalau tidak ada akan kita lewatkan saja. Oke, mungkin kayaknya sudah tidak ada ya, tidak ada. Jadi kita langsung saja. Oke, kita akan masuk. Kita membaca ya yang tadi bicarakan selama kita diskusi topik poin-poin penting yang kita dapat dari kakak. Setelah itu kita akan doa dan penutup. Oke, di sini saya akan baca ya. Jadi pendidikan itu adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin pasal 31 ayat 1 oleh undang-undang. Jadi pendidikan itu penting ya kawan-kawan. Terus yang kedua, mendorong pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan SDM unggul Papua. Yang berikut, memperbaiki dan mengevaluasikan kinerja penyelenggara beasiswa dan penerima beasiswa secara menyeluruh dan konsisten. Terus yang berikut, setiap putra-putri asli Papua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan beasiswa otsus. Yang berikut, penerima beasiswa otsus adalah investasi SDM untuk masa depan generasi Papua. Yang berikut, kepatuhan menjalankan hak dan kewajiban oleh pemerintah dan pemberi beasiswa. Mungkin untuk selengkapnya akan menyusul melalui link blog dan website. Jadi teman-teman dan kakak-kakak stay di grup, akan kami teruskan ke sana. Acara kita, diskusi kita pada sore malam hari ini kita telah selesai ya. Selesai, jadi sebelum kami menutup acara kita, saya minta teman-teman, abang-abang semua buka kamera biar kita foto bersama. Setelah itu kita akan tutup dengan dalam doa. Buka kamera semua. Nanti Bro Aslan tolong di foto. Oke. Saya hitung 5 ya, 5 kali ya. 5 mundur. 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau mau buka lagi, cepat ya buka mau foto nih. Oke, Bro Aslan dipersilakan. Aduh. Buka gigi sama buka gigi. Macam ini. Oke, sudah? Sudah. Oke, lanjut lagi di berapa kali? Kalau belum kita... Ini baru di layar saya ini semuanya 1 slide, jadi saya ambilnya 2 kali. Oke.
Sudah kah? Lince, pasang kamera baik. Yang saya sudah ambil tapi ini tidak semua on cam kayaknya. Jadi tidak apa, makanya mereka tidak mau, jadi tidak apa. Mereka paling ganteng kakaknya. Oke, kita langsung saja. Nanti kita akan tutup dengan doa. Nanti kakak Lince akan menutup kita dalam doa. Kakak Lince Gombo. Saya sama langsung saya nih. Wah, buat kesempatan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih